Kalau di season pertamanya, mereka lebih banyak menempatkan objek di tengah layar dengan tujuan memudahkan mata audiens untuk fokus pada objek. Sedangkan di season keduanya, mereka lebih banyak menempatkan objek di sisi kanan ataupun sisi kiri layar, sehingga menciptakan shoot yang anti-mainstream. Hai, welcome back to NTR bersama saya Non. Pada episode kali ini, saya akan mereview series yang cukup tabu bagi sebagian penonton Indonesia, yaitu Sex Education. Sex Education adalah sebuah series dengan genre seks komedi garapan Netflix. Sudah jalan 2 season, season pertamanya tayang pada bulan Januari 2019, kemudian season keduanya tayang pada bulan Januari 2020. Setiap season terdiri dari 8 episode dengan durasi sekitar 50 menit per episodenya. Kemudian tidak lama setelah season keduanya rilis, series ini langsung mendapatkan kepastian kalau akan dibuatkan season ketiga, yang mungkin akan rilis sekitar awal tahun 2021 kalau tidak terkena delay. Mengingat karena wabah corona yang terjadi sekarang, banyak membuat produksi film harus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Kita doakan saja semoga wabah corona ini cepat berlalu. Sebetulnya film dengan genre seks komedi ini sudah jarang kita temukan saat ini. Kalau kembali lagi ke tahun 2000-an, pada saat itu American Pie sangatlah populer. Tetapi setelah melewati tahun 2010, film dengan genre seks komedi sudah jarang kita temukan lagi. Untuk itu dengan kemunculan Sex Education ini seperti menjadi barang langka untuk sebuah genre film yang sudah jarang ditemukan. Setelah perilisannya, Sex Education ini bisa dibilang cukup sukses besar. Karena di tahun 2019, Sex Education menjadi series nomor 5 dengan penonton terbanyak di Netflix, dengan mendapatkan 40 juta penonton. Berada di bawah You yang sama-sama mendapatkan 40 juta penonton, dan Money Heist yang mendapatkan 44 juta penonton. Kesuksesan ini juga dibuktikan dengan season kedua Sex Education mendapatkan rating yang nyaris sempurna di Rotten Tomatoes, yaitu 97%. Cerita dari series ini dibuat dan ditulis oleh Laurie Nunn. Kemudian series ini juga diisi oleh beberapa cast yang pernah bermain dalam Game of Thrones. Yang paling menonjol adalah karakter Dex, yang kalau dalam Game of Thrones kita mengenalnya sebagai anak 10 tahun yang masih nyusu sama ibunya. Yaitu Robin Erin, anaknya Lisa Erin. Kemudian ada ibunya Jackson, ayahnya Eric, ibunya Adam, dan yang lainnya. Series ini bercerita tentang Otis yang diperankan oleh Asa Butterfield. Seorang anak remaja yang di sekolahnya dia biasa saja, tidak begitu populer. Tetapi ternyata Otis memiliki pengetahuan dalam masalah hal seksual melebihi teman-teman sebayanya. Itu karena Otis memiliki seorang ibu yang juga seorang psikolog seks. Kemudian pengetahuan Otis dalam hal seksual ini dimanfaatkan oleh temannya Maeve yang diperankan oleh Emma Mackey untuk membuka klinik konsultasi seksual, di mana Otis nantinya akan memberi masukan kepada teman-temannya tentang masalah seksual yang sedang mereka hadapi. Sex Education ini adalah tontonan orang dewasa, karena di dalamnya banyak hal tabu yang ditampilkan secara gamblang. Jadi jangan pernah coba-coba nonton series ini bareng keluarga kalian. Cukup sendirian aja kalau kalian nonton series ini. Buat kalian yang pernah menonton season pertama dan season kedua, pasti bakal setuju kalau cerita season kedua lebih baik dibandingkan season pertamanya. Itu karena season kedua memiliki jalan cerita yang lebih berkembang. Sekarang setiap karakter memiliki porsi yang seimbang, sehingga jalan cerita tidak hanya berfokus pada Otis, Maeve, dan Eric. Tetapi kita juga diperlihatkan lebih banyak sudut pandang cerita dari beberapa karakter yang di season sebelumnya hanya dijadikan sebagai pelengkap. Menurut saya ide pengembangan cerita ini sangat bagus, karena akan sangat monoton kalau season kedua ini kembali membahas drama percintaan Otis dan Maeve. Unsur komedi dalam Sex Education ini juga bisa dibilang cukup fresh, karena kita bisa dibikin senyum-senyum sendiri waktu nonton ini. Ditambah dengan aksen Britishnya membuat komedi yang disampaikan menjadi semakin lucu. Mungkin karena aksen British ini selalu memiliki keunikan tersendiri di telinga para pendengarnya. Dari segi sinematografi, tema retro selalu menjadi andalan series remaja Netflix, yang juga diterapkan dalam Sex Education. Setelah sebelumnya ada Stranger Things, kemudian The End of the Thing World, dan yang paling terbaru adalah I'm Not Okay With This. Untuk The End of the Thing World dan I'm Not Okay With This sudah pernah saya buatkan reviewnya di episode sebelumnya. Semua series yang saya sebutkan barusan menggunakan tema retro di dalamnya. Dan sejauh ini, semua series ini
berhasil memanjakan mata para penontonnya dengan sinematografi yang apik. Kalau diperhatikan lebih detail, season kedua Sex Education membuat sedikit terobosan dari segi pengambilan gambar. Kalau di season pertamanya, mereka lebih banyak menempatkan objek di tengah layar dengan tujuan memudahkan mata audiens untuk fokus pada objek. Sedangkan di season keduanya, mereka lebih banyak menempatkan objek di sisi kanan ataupun sisi kiri layar, sehingga menciptakan shoot yang anti mainstream. Sebetulnya ini hal yang sederhana, tetapi bagi saya ini sangat bermakna, karena pengambilan gambar yang berbeda akan menciptakan emosi yang berbeda juga. Seperti judulnya, Sex Education memiliki banyak nilai edukasi dan pesan moral di dalamnya. Cara mereka dalam menyampaikan teori tentang seksual dengan diselipkan melalui dialog antar karakter menurut saya ini jenius banget, karena membuat semuanya terlihat berlangsung secara natural. Dan juga pesan moral yang ingin disampaikan dalam series ini salah satunya adalah bahwa bullying itu sudah ketinggalan zaman. Ini ditunjukkan dengan karakter pembuli dalam series ini digambarkan sebagai anak yang bodoh dan dijauhi semua orang. Kemudian lagu-lagu klasik yang menjadi soundtrack series ini juga semakin menciptakan nuansa retro di dalamnya. Ada beberapa lagu yang saya suka dari series ini. Salah satunya yaitu Devil or Angel yang dinyanyikan oleh Ezra Furman. Yang ternyata kebanyakan soundtrack dari series ini dinyanyikan oleh Ezra Furman. Dan Ezra Furman ini juga pernah muncul dalam Sex Education season pertama episode 7 sebagai penyanyi waktu acara pesta dansa. Jadi saya bakal kasih skor 85% untuk Sex Education season pertama dan season keduanya. Karena bukan cuma menghibur dengan komedinya, series ini juga mengandung banyak nilai edukasi di dalamnya. Untuk episode selanjutnya saya akan mereview Money Heist season keempatnya yang akan tayang pada 3 April 2020. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika videonya rilis. Sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, I hope you guys enjoy it. I'm Non, see you next time man, Bella ciao.